apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Sunarif dan Bung Rocky Gerung. Mulai hari ini sebagai apa ya, sebagai respon dari aspirasi para viewer kita akan manfaatkan channel kita ini untuk kuliah filsafat ya, secara berkala kuliah-kuliah pendek filsafat gitu yang bersama dengan Bung Rocky Gerung. Oke, kita mulai Bung Rocky hari ini ya. Iya betul Bung Harsu, ada banyak permintaan dari netizen supaya saya mengulas juga beberapa konsep dasar di dalam analisis filosofi, karena kita lihat bagaimana ada gairah baru dari anak-anak muda untuk belajar filsafat. Ada keinginan untuk mendalami isu-isu sosial politik melalui konsep-konsep yang seringkali kita bicarakan di FNN, soal siapa sebetulnya, apa yang disebut kedaulatan rakyat, apakah kedaulatan rakyat itu sama dengan perwakilan di DPR, apakah politik harus diasuh melalui nilai atau sekedar pandangan realis bahwa siapa yang punya kekuasaan, dia yang menentukan kebijakan. Semua itu kan membutuhkan pendalaman filosofi. Demikian juga isu-isu lingkungan, sering saya bahas juga bahwa ada hak alam yang harus kita hormati tanpa harus kita rekayasa alam itu tuh, bahwa natural right itu sebetulnya adalah interpretasi manusia tetap terhadap the right of nature. Jadi semua isu itu menimbulkan semacam kegelisahan pada anak-anak muda kita. Bagaimana sebetulnya mengatasi kehidupan. Dan mereka kemudian pergi pada ya banyak petua-petua filosofi. Tapi petua filosofi itu bukan filsafat. Itu adalah wisdom, falsafah, kira-kira begitu. Filsafat berurusan dengan ketajaman untuk mendalami satu persoalan dari perspektif radikal, dari perspektif kritis, dan itu yang akan kita mulai untuk dijadikan semacam kuliah pendek di FNN. Saya dapat banyak informasi bahwa banyak anak muda sekarang doyan buku-buku yang bersifat upaya bertahan hidup tuh, buku-buku yang mempromosikan bagaimana kekuatan batin itu bisa mengatasi kesulitan ekonomi. Itu yang seringkali kita lihat di kafe-kafe, ada anak muda yang lagi baca Seneca, Stoicism itu. Ada anak muda yang lagi baca Tan Malaka dalam upaya untuk mengetahui apa sebetulnya kekuatan massa, apa sebetulnya kekuatan ideologi. Jadi banyak buku-buku yang mengandung pengertian-pengertian mendasar itu mulai dibaca oleh anak-anak muda tuh. Nah itu membuat semacam kegembiraan pada kita publik bahwa akhirnya ada dorongan untuk berpikir kritis, dan itu hanya bisa diasuh melalui semacam kuliah atau percakapan yang sifatnya filosofi itu. Jadi sekali lagi, filsafat itu bukan ilmu yang bisa dihafal-hafal, tapi satu metode berpikir untuk mengulas berbagai persoalan secara mendalam. Saya pikir ini gagasan yang menarik ya. Kita mencoba mendekati berbagai fenomena, bahkan current issue. Namun dari sisi filsafat, setidaknya kita bisa berhenti sejenak dan tidak selalu terjebak dalam hiruk-pikuk politik maupun volatilitas ekonomi gitu. Tapi bagaimana kita mendekatinya itu dari sisi filsafat? Oh ya, semua hal bisa dibicarakan secara filosofis, karena itu dianggap bahwa, bukan dianggap, dari awal filsafat itu diajukan untuk mengulas, membongkar, menganalisis, tuh, mengurai persoalan tuh. Dan di semua sudut kehidupan kita, Anda keluar rumah, Anda udah berpikir filosofis karena berupaya untuk memastikan bahwa ada sesuatu di luar sana yang bisa membuat dia bahagia, misalnya entah mau ketemu pacar, atau entah mau ketemu bos, atau pekerjaan pertama dia, maka dia mesti berpikir filosofis. Apakah di situ ada eudaimonia, ada kenikmatan, ada kebahagiaan, atau di situ akan ada problem, krisis. Jadi sejak dia keluar rumah, dia sudah berhadapan dengan potensi untuk mengulas masalah secara filosofis tuh. Dan itu yang membuat orang menganggap bahwa ya dengan filsafat sebetulnya manusia itu
diberi oleh alam semesta atau oleh kecerdasan alamiah untuk mengambil jarak dari realitas. Mengambil jarak artinya membuat evaluasi, mengambil jarak artinya membuat refleksi itu. Jadi mengambil jarak itulah namanya berfilsafat. Nah, tinggal kita cari metode apa untuk membahas realitas itu. Apakah mau dibahas secara dialektika, dibahas secara hermeneutika, atau sekedar upaya untuk menghidupkan kecemasan, supaya dalam kecemasan kita selalu waspada tuh. Jadi semua hal sebetulnya sejak kita keluar rumah sampai pulang tidur, kita bahkan bisa bermimpi bertemu misalnya dengan Marilyn Monroe. Itu juga satu mimpi filosofi, karena kita akan lihat orang yang mimpi itu dia bermimpi tentang tindakan bunuh diri Marilyn Monroe misalnya, atau sensasi-sensasi seksual dari Marilyn Monroe. Sensasi seksual Marilyn Monroe diteruskan misalnya oleh artis-artis lain yang berupaya untuk meniru Marilyn Monroe tapi tidak otentik. Dan kita berpikir, apa itu otentisitas? Kita mimpi Marilyn Monroe karena Marilyn Monroe bunuh diri, lalu kita anggap ya satu-satunya yang disebut ekspresi eksistensialisme dari Marilyn Monroe adalah bunuh diri, karena hanya itu yang membuat dia pernah mengambil keputusan. Selebihnya keputusannya ditentukan oleh hairdressernya, ditentukan oleh orang yang kasih dia skincare, ditentukan oleh orang yang beliin dia high heels, ditentukan oleh kamera studio. Jadi Marilyn Monroe misalnya baru membuat keputusan yang otentik ketika dia bunuh diri. Nah, itu dihubungkan misalnya dengan ajaran-ajaran tertentu di dalam stoicism tadi itu, Seneca misalnya. Jadi sekali lagi, begitu kita keluar dari rumah sampai tidur bahkan kita berfilsafat. Jadi mereka yang menghendaki supaya filsafat itu diabaikan aja, itu artinya dia tidak punya kehidupan sebetulnya, atau tidak punya kehidupan yang mendalam. Ini pertanyaan saya kira yang banyak orang juga sering muncul di pikiran banyak orang gitu ya. Kapan sih sebenarnya orang itu mulai berfilsafat? Apakah ketika orang mulai berpikir dan merenungkan kehidupan, atau bahkan jauh sebelum itu orang sesungguhnya itu sudah berfilsafat? Ya, selalu ada pertanyaan, kapan orang mulai berfilsafat? Tidak ada cara untuk menjawab itu, karena setiap orang punya semacam intuisi untuk mulai berpikir radikal. Ada anak yang umur 10 tahun misalnya sudah mulai punya imajinasi tentang alam semesta, tentang Tuhan, tentang kebebasan, tentang relasi dia dengan orang tua. Jadi ada yang memang terlambat, tetapi filosofi itu bukan masuk jurusan filsafat. Jurusan filsafat itu sekolah yang memang juga melatih orang untuk berpikir. Tetapi di dalam debat-debat talk show, di dalam cara kita menulis di koran, menulis kolom atau sekedar berkomentar, di situ terlihat watak seseorang atau karakter filosofi dari seseorang. Ya, demikian juga yang komen di YouTube FNN itu bisa terlihat bahwa ya dia dangkal sebetulnya, tapi ingin marah-marah dengan cara yang dangkal. Ada yang secara sinis tapi mendalam. Jadi kita mulai lihat misalnya impact dari pembicaraan filosofi, dan seringkali orang menganggap bahwa saya memprovokasi politik Indonesia atau isu-isu publik dengan filsafat dan sekedar memprovokasi. Ya memang itu tugas filosofi, memprovokasi. Jadi orang yang menganggap filsafat memang cuma bisa memprovokasi, ya dia betul, tetapi dia salah karena dia sinis terhadap provokasi itu. Memprovokasi artinya membuka kemungkinan untuk melihat dari sudut pandang lain kan. Thought experiment itu atau thought provoking itu semua adalah metode di dalam filosofi. Jadi kalau orang misalnya menganggap ya ini Rocky Gerung atau FNN hanya sekedar berargumen, muter-muter, berteori tanpa ada solusi, ya memang tugas dari pikiran adalah mengevaluasi pikiran atau kebijakan politik, bukan tugas pikiran untuk mengatur pajak sepeda motor atau mengatur bagaimana kita hidup di dalam suasana yang serba terbatas. Itu urusan pemerintah tuh. Jadi sekali lagi kita mau coba terangkan bahwa berfilsafat artinya masuk di dalam pendalaman, mengejar realitas, mengejar kebenaran, mengejar etika. Nah itu ada konsep-konsep kuncinya di situ. Tapi secara umum nanti kita bicarakan seterusnya konsep-konsep kunci itu, apa artinya mengejar realitas, apa artinya mengabaikan
buat sementara, asumsi-asumsi yang dangkal. Jadi semua hal itu bisa kita bicarakan di dalam sesi-sesi berikut. Tapi sekali lagi sebagai pengantar kita mau pastikan bahwa belajar filsafat artinya mengendapkan sesuatu untuk dibantah. Jadi filsafat artinya menggeleng, bukan mengangguk. Supaya lebih mudah dicerna ya, saya ingin mencoba mendekati perbincangan soal filsafat ini dengan menggunakan kondisi negeri kita saat ini sebagai pintu masuk, Bung Rocky. Oke, kita coba bayangkan kalau misalnya negeri ini diasuh sebut aja dengan pertanyaan-pertanyaan radikal. Dan kita biasakan misalnya kita tahu bahwa semua pertanyaan toh bisa dijawab oleh artificial intelligence. Dan itu yang memungkinkan kita menganggap ya nggak perlu ada kuliah filsafat, nggak perlu ada diskusi filsafat. Toh semua problem udah dijawab oleh ilmu pengetahuan, dijawab oleh artificial intelligence. Tapi satu hal yang harus kita latih adalah mengajukan pertanyaan supaya artificial intelligence itu juga belajar tentang intelijen kan. Jadi kalau kita bertanya pada AI tentang hal yang dangkal, ya dia jawab juga dengan cara yang dangkal kan. Jadi dialektika antara otak dan mesin itu dimaksudkan untuk menimbulkan satu sensasi dalam pikiran, dan pikiran manusia itu bisa dikalkulasi oleh artificial intelligence. Tapi artificial intelligence juga di dalam dirinya mencurigai jangan-jangan yang diterangkan itu sebetulnya sekedar pancingan untuk menguji si artificial intelligence kan. Jadi dialektika antara sebut aja sifat manusia yang biologis dan etis dan sifat artificial intelligence yang teknis dan super rasional itu yang memungkinkan kita mengolah satu wilayah baru di dalam filosofi yang cognitive science bertemu dengan hermeneutik di kata-kata ini nanti saya terangkan dalam sesi berikut ya, apa itu cognitive science, apa itu hermeneutik kemudian dipanggil oleh metode untuk menerangkan bagaimana kekuasaan sebetulnya membangun narasi dan narasinya ditafsirkan secara arbitrer, dan karena itu perlu dibongkar lagi tafsirnya tuh. Jadi semua hal yang berlangsung hari ini memang membutuhkan pendalaman dan kedalaman terutama, dan itu hanya bisa kalau orang berpikir filosofis. Itu berpikir filosofis itu lain dengan menghafal filsafat. Berpikir filosofis sekali lagi adalah menggeleng, berupaya untuk menembus kondisi terakhir dari manusia, yaitu pikirannya sendiri itu. Itu yang juga sering dicari-cari bahwa seolah-olah kalau istilah-istilah cogito ergo sum dari René Descartes atau Cartesius, itu berarti saya lagi berpikir maka saya ada. Bukan kan Anda sedang berpikir maka Anda ada, tetapi yang Anda pikirkan itu membuat Anda ada, kira-kira begitu tuh. Jadi cogito artinya aku yang sedang berpikir, itu penanda bahwa aku eksis, kira-kira begitu tuh. Nah berpikir itu artinya menggeleng. Kalau Anda berpikir sambil nganggu-nganggu itu artinya Anda cogito enggak, coitus enggak, tapi nganggu-nganggu doang. Kira-kira begitu dasarnya. Jadi sekali lagi saya senang karena pikiran-pikiran yang radikal itu dimungkinkan dibaca kembali oleh anak-anak muda, dan kita tumbuhkan bersama-sama tradisi untuk berpikir kritis. Tradisi itu ada di dalam sejarah pemikiran Indonesia, ada dalam Indonesian intellectual history. Sejak perdebatan tentang konstitusi, semua itu adalah bahan dasar untuk berpikir fundamental, berpikir radikal, berpikir konstitusional bahkan. Jadi mulailah anak-anak muda itu juga membaca risalah-risalah yang tulis oleh Bung Karno sendiri di bawah bendera revolusi. Itu banyak betul logika yang bagus. Tan Malaka menulis dengan emosi untuk menghasilkan kemerdekaan. Sultan Syahrir berupaya untuk memakai logika dalam diplomasi. Agus Salim dengan retorikanya yang bagus, bisa kita lihat bagaimana dia berpikir. Buya Hamka, macam-macam, Natsir. Jadi semua pendiri kita itu adalah mereka yang berfilsafat, dan kadang-kadang mereka adalah otodidak. Nah kita coba bikin FNN juga tempat belajar filsafat secara metodologi, bukan sekedar hafalan. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky untuk tahap awal ya untuk kuliah perdana filsafat kita kali ini. Kita akan ketemu dalam seri-seri kuliah filsafat berikutnya. Salam akal sehat. Sampai ketemu lagi. Salam akal sehat.